Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kuliah kita bertema mengenai fase eksplorasi di dalam konseling yang mencakup teknik-teknik konseling yaitu encouraging, paraphrasing, dan summarizing. Adapun slide yang akan saya presentasikan ini merupakan slide bagian 1. Saya dosen mata kuliah Konseling Andayani SIP MSW. Yang pertama, dalam melakukan eksplorasi masalah klien, seorang konselor penting untuk menguasai keterampilan teknik encouraging. Apa itu encouraging? Encouraging berasal dari bahasa Inggris. Encourage artinya mendukung, yaitu teknik yang dilakukan konselor untuk mendukung klien agar terus bercerita. Bagaimana caranya? Caranya adalah memberikan respon-respon minimal, yang itu sama dengan teknik verbal following seperti yang sudah saya ajarkan di dalam listening skills minggu lalu ya. Nah, encouraging atau respon minimal atau verbal following berupa encouraging yang kita lakukan baik verbal maupun non-verbal, baik itu berupa kata-kata maupun body language. Oke, nah, dukungan yang kita berikan seperti yang sudah saya sebutkan untuk mendorong klien terus bercerita. Misalnya dengan berkata, "Oh iya Bu, baiklah," misalnya seperti itu. Kata-kata yang kita ucapkan diucapkan di sela-sela cerita klien. Jadi ketika klien bercerita, kita sambil merespon seperti itu ya. Dengan kata-kata, "Oh iya Bu, baiklah. Oh begitu ya Bu, saya paham. Ya ya, saya memahami," misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk nonverbal yang bisa kita lakukan adalah menganggukkan kepala, kemudian ekspresi wajah yang ramah atau hangat baik dengan senyuman, kontak mata yang sejuk seperti itu. Nah, kemudian secara verbal bisa juga kita selain tadi yang saya sudah ucapkan, misalnya dengan kata-kata ya ya baiklah, saya paham, saya mengerti, ya Bu silahkan teruskan dan lain sebagainya. Kita bisa juga mengulangi kata-kata kunci atau keyword dari cerita klien dengan menggunakan intonasi yang sedikit lebih tinggi. Misalnya ketika klien cerita, "Ibu, saya sangat kecewa dengan anak saya sangat marah, saya benci," gitu ya misalnya. Nah, kemudian seorang konselor bisa merespon misalnya, "Oh, marah," misalnya gitu ya. "Oh, Ibu benci," misalnya. Nah, marah dan benci adalah kata-kata kunci atau keyword yang kita pakai, yang itu sebenarnya merupakan bentuk encouraging, bentuk kita mendukung klien agar klien terus bercerita seperti itu ya. Kemudian dalam fase eksplorasi masalah klien, teknik yang dipakai adalah teknik paraphrasing. Apa itu paraphrasing? Paraphrasing artinya menangkap pesan dari klien. Nah, dalam melakukan paraphrasing, seorang konselor melakukan restatement atau mengulang kembali cerita klien. Hal ini dilakukan untuk memberi umpan balik atau respon kepada klien. Tadi sudah diterangkan dalam fase eksplorasi bahwa yang pertama konselor melakukan encouraging ya dengan respon-respon minimal dengan verbal maupun nonverbal, dengan kata-kata seperti iya, baiklah, saya paham dan lain sebagainya, ditambah dengan senyuman, dengan tatapan mata yang eye contact dan sebagainya. Kemudian kita mempelajari teknik paraphrasing yaitu menangkap pesan. Nah, pastinya seorang konselor tidak hanya mengangguk atau mengatakan ya baiklah dan lain sebagainya, tetapi juga harus menangkap pesan dari klien itu sendiri ya, yaitu dengan cara mengulangi kembali. Di sini seorang konselor bukan hanya meniru 100% dari kata-kata yang diucapkan klien, tetapi
seorang konselor melakukan restatement atau mengulang kembali apa yang sudah dikatakan klien, tetapi dengan kata-kata versi dari konselor sendiri. Apa tujuannya? Yang pertama, paraphrasing ini penting agar konselor mendorong klien untuk terus bercerita, sehingga klien akan terus bercerita seperti itu. Yang kedua, tujuannya adalah mengklarifikasi cerita klien. Jadi bagaimanapun kita harus mengulang kembali apa yang klien ceritakan, karena kita harus yakin bahwa apa yang diceritakan klien adalah sesuatu yang memang benar, sesuatu yang benar disampaikan oleh klien, dan itu kita ulangi kembali agar pemahaman yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh klien. Nah, bagaimana kita melakukan paraphrasing? Bagaimana strateginya? Yang pertama, kita perlu untuk menyebut nama klien dan menggunakan kalimat dasar. Mengapa menyebut nama klien? Karena ketika kita menyebut nama klien, itu kedengarannya lebih dekat, lebih personal seperti itu ya, dan kelihatannya tidak ada jarak antara kita dengan klien. Misalnya, Damanik bla 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 bla, Sinta bla 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 bla, Mia bla 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 bla. Kemudian kita menggunakan kalimat dasar yang biasa dipakai dalam paraphrasing, yaitu kedengarannya Anda, kalau saya tidak salah memahami Anda, seperti itu. Nah, mengapa disebut kalimat dasar? Karena memang itu merupakan kalimat yang biasa dipakai untuk paraphrasing yang mengindikasikan kalau kita mempersepsikan bahwa klien mengalami sesuatu atau kita menangkap pesan klien, tetapi tetap di situ kelihatan kalau kita menangkapnya seperti itu dan itu belum tentu betul gitu ya. Jadi kita gunakan kata-kata kedengarannya, kelihatannya, kalau saya tidak salah memahami dan lain sebagainya. Yang kedua adalah restatement atau mengulangi kata-kata kunci yang diucapkan klien. Kemudian yang ketiga adalah mengulang esensi dari cerita klien, dan yang keempat mengklarifikasi dan memeriksa kembali atau checking out. Misalnya, apakah benar apa yang saya tangkap dari cerita ibu tadi? Bagaimana Bu, apakah pemahaman saya benar? Baik, berikut ini adalah contoh dari paraphrasing atau restatement yang dilakukan oleh seorang konselor. Misalnya, seorang klien bercerita, saya bingung Bu, suami saya jarang pulang ke rumah. Kalau ditanya malah marah-marah dan langsung menuduh saya sebagai istri yang selalu curiga dan tidak pengertian. Uang belanja dari suami juga seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Bu. Kalau saya meminta uang lebih banyak, suami menuduh saya mengeluh dan tidak bersyukur. Nah, selanjutnya konselor melakukan paraphrasing seperti ini. Ibu Tina, kedengarannya ibu sulit untuk berkomunikasi dengan suami. Kalau ibu bertanya baik-baik, suami malah marah. Benar begitu, Bu? Nah, dari apa yang sudah saya contohkan tadi, di situ kelihatan elemen-elemen paraphrasing yang sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan paraphrasing atau menangkap pesan klien, lebih baik kita pakai atau kita menyapa klien dengan nama, karena itu kelihatannya lebih personal, lebih kesannya kita dekat dengan klien gitu ya, akrab. Misalnya tadi ya, Ibu Tina gitu ya. Nah, kemudian kita bisa memakai kata-kata yang itu versi kita sendiri, tapi sebenarnya kita telah mengambil intisari dari apa yang dikatakan klien ya. Jadi Ibu Tina kedengarannya gitu ya, Ibu Tina kelihatannya seperti itu. Ibu Tina kedengarannya ibu memiliki masalah sulit untuk berkomunikasi dengan suami. Kalau ibu bertanya baik-baik, suami malah marah. Benar begitu, Bu. Nah, di situ tadi seperti yang saya jelaskan, memperlihatkan elemen-elemen dari paraphrasing, yaitu yang pertama, kita menyapa nama klien, Ibu Tina gitu ya. Kemudian memakai kata-kata
kalimat dasar, kedengarannya, kelihatannya, seperti itu. Yang kedua, kita memakai kata kunci yang diucapkan oleh klien sebelumnya. Jadi suami marah, suami kita bertanya dan suami marah. Nah, itu merupakan kata-kata kunci yang itu bisa kita ulangi kembali. Nah, setelah itu kita mengkonfirmasi, benar begitu Ibu. Nah, jadi ketika kita melakukan paraphrasing, di akhir paraphrasing kita harus melakukan checking out atau konfirmasi. Nah, ini bertujuan agar benar-benar apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan juga apa yang diucapkan oleh klien.